saya sudah beli apa namanya ya? Apa? Proyektor itu loh, apa namanya? Jenenge apa tuh? Proyektor. Zaman sekarang bilangnya ya apa? LED. Bukan. Dia mah kender orangnya. Layar tancap. Proyektor bahasa intinya itu apa, Boyfriend? Oh jadi Pak RT mau bikin Kalau nggak beli LED yang gede lah. LED yang gede. Yeah. Ditaruhnya di atas genteng yang paling tinggi. Betul. Terus orang pada nonton di situ. Semua. Dari atas genteng. Dari atas genteng masih Ada geledek, sambar geledek tuh pada warga. Itu tujuannya. Jadi nanti RT 69 penduduknya flash semua, gitu. Kan flash itu gara-garanya awalnya terbentuk flash itu kan sambar geledek ya. Lu nggak usah jawab masa flash itu internasional. Gundala Putra Gundala. So, saya terlalu ke westernan. Jadi agak ke barat-baratan gitu saya. Lu masih doyan pecel aja, mau sok-sok ke barat-baratan. Oh, bukan pecel. French fries with salad of Javanese. Itu. Gara-gara itu jadi mahal. Gara-gara itu jadi mahal. Somai harganya 10.000 dapat 10. Jadi begitu dimsum, di dimsum cuma dapat 4. Padahal bumbunya nggak bumbu kacang. Teh manis cuma 3.000. Saya di sini saya bilang sama pemilik kafe ini Papa Jidan itu ganti jangan teh manis. Jadi apa? Jadi apa namanya? SD. Atau namanya Dia sering main ke tempat saya. Sering minta ice tea. Bukan, kalau itu bukan main ke tempat lo. Ya. Sering ke remang-remang. Itu. Bapak Anto ini sering nemui Asih secara tidak sengaja. Sekarang Asih sudah saya pecat, saya rumahkan. Jadi memang kenapa sih Cak? Gue bingung Cak. Orang-orang itu kalau dengan barat itu kayaknya berani lebih bayar mahal daripada lokal. Gue bingung gitu loh. Iya, sekolah pakai bahasa Inggris. Ini sekolahannya nih mereknya bahasa Inggris itu kan. Itu jadi mahal bayarnya. pakai nama bahasa Ya Inggris. begitu pakai nama madrasah maunya bayarnya murah kan bingung. Gimana itu? Cak Kiting bisa menjelaskan mungkin sebagai orang yang ilmuwan dia kan ilmuwan. Iya. Jadi pakai pakai saya sebentar menyimak. Coba tolong diluruskan. Apa ya bisa. Lu kira upacara luruskan. Jadi kalau setelan Kopaja 102 ini begini nih. Seandainya ya Heru misalnya di western kan jadi Hero. Lokal Heru. Jadi mahal harganya. Jadi mahal harganya. Oh, kan kamu lebih mahal. Makanya gue punya moto hero to hero. Tuh. Artinya apa tuh? Hero ya kan jadi pahlawan. Minimal buat diri gue sendiri. Oh gitu ya, Cak. Iya. Jadi gitu kayak nasi goreng jadi fried fries. Gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu cuma satu, Cak Kiting. apa itu? Kalau saya narik ATM di mesin ATM di minimarket itu, terus saya pilih pakai bahasa Inggris, apa nanti yang keluar uangnya dolar? Oh bukan. Iya. Uangnya bukan dolar. Ya kagak bisa, Pak RT. Itu yang keluar tetap rupiah. Yang keluar tuh pound sterling. Soalnya Inggris. Oh, Iya. Gas ya siapa kan bagus sekolahan tuh ya tuh. Bener-bener. Cuma kenapa sekarang ngurusin saya titang ya? Tapi emang kita kenapa sih selalu ke Inggris-Inggrisan sampai kunci aja ada kunci Inggris, ngapa nggak pakai kunci Jawa gitu loh. Ya, garam disebut garam Inggris. Lah pedakan dari laut Jawa. Kecap Inggris. Lah makanya semuanya Inggris. Padahal kita belum pernah tuh dijajah sama Inggris. Dijajah sama Inggris. Iya, nggak pernah dijajah sama Inggris kita. Sama Belanda, sama Jepang tuh kita dijajahnya. Iya nggak? Iya. Lu mikir yang kagak-kagak. Mungkin kalau kita jangan yang ribet-ribet nih apa mikirnya. Kalau kita dijajah sama Inggris, saya mungkin di bawahnya David Beckham itu main di Liga Inggris saya. Lu mah Liga Combera. Mungkin saya akan berpikir begitu. Bagaimana pendapat Cak Kiting begitu? Pendapat gua Siap. soal kenapa kok apa namanya? Kalau jadi barat jadi mahal harga dibanding dengan nama lokal. Ya ini kan ya kalau orang bilang katanya sindrom orang-orang yang pernah terjajah. Jadi merasa didominasi sama sesuatu yang kebarat-baratan. Jadi kalau merasa bahwa kita itu apa namanya? Iya misalnya gagap nih kita ketemu orang bule misalnya kan gitu kan. Wah, jadi enggak maksudnya kita jadi kayak semacam inferior gitu kayak semacam di bawahnya dia gitu. Padahal kan biasa-biasa aja. Orang-orang dari luar negeri juga banyak juga yang pengetahuannya terbatas. Masalah inferior itu apa? Inferior itu merasa kecil. Aku pikir ini buffet, itu interior. Jadi inferior itu lawannya superior. Iya. Oh itu iya. Interior itu superior ya. Terserah lu dah, Pak RT.
Ada rior-riornya. Iya, Jadi Bapak. kita merasa Nggak, jadi begini makanya rendah gitu dong. Iya, jadi makanya generasi muda kita kan memang sekarang itu anak-anak sekarang udah pada jago bahasa Inggris loh. Iya. Walaupun dia misalnya dengerin dari YouTube atau dari mana aja, dia bisa langsung ngerti walaupun mungkin dia agak susah untuk ngomong ya. Tapi emang pada kejadian yang gue bingung gitu, ponakan gue namanya Bilkis 4 tahun dia baru masuk TK. Itu bahasa Inggrisnya lancar gara-gara nonton-nonton YouTube doang. Padahal kagak ada yang ngajarin. Sama nonton Gue TV sekolah dari SD, SMP sampai SMA ada guru yang ngajarin bahasa Inggris kagak bisa sampai sekarang. Sama Kan nonton TV-nya kan kabel, latihan, TV sering kabel. dengar, sering latihan. Latihan. Tapi juga harus lo awasin juga tuh anak-anak kecil yang belajar Oh saya bahasa sudah Inggris di tapi YouTube. sama anak-anak yang RT69 kalau Oh. lagi nonton gitu saya awasin. Awas. Saya paling depan. Lu mengusir, awasin tuh dikontrol, dilihat. Yang Gak boleh dilihat ngomong jorok di on air, gak boleh. Pakai R, pakai R. pakai R, kontrol, remote control, Pakai kontrol. R. Berarti R control gitu. Iya. Jadi seperti itu, Cek. Ada bahasa-bahasa yang misalnya di YouTuber asing gitu pakai bahasa-bahasa jalanan yang artinya bisa jadi kasar, bisa jadi nggak sopan. iya. Jadi kadang-kadang anak-anak main tiru aja dipikir tuh hal yang biasa ya. Semakin sering dia nonton, apalagi perilaku sekarang kan gini. Zaman dulu ya kita joget-joget gitu dikamerain terus disebarluasin itu kan kayaknya nggak etik gitu ya, nggak etis gitu ya. Tapi lama-lama tuh anak-anak karena terbiasa nonton yang begituan di YouTube maupun di kanal sosial media, jadi dia merasa bahwa itu hal yang biasa. Jadi dia juga merasa, oh ya gue juga boleh dong joget-joget. Jadi Makanya gue Joget-joget bukan milik anak-anak aja, kakek-kakek juga. nah itu dia aja. Dulu jangan ke gue bukan kakek. Ada di TikToknya Heru Bos Bro itu ada kakek-kakek joget-joget itu seru. Itu remaja, gue remaja pakai peci merah. Gue lagi nyaru. Gitu. Iya. Tapi memang ada Enggak, jadi maksud gue cuma ingin pengen ngomong bahwa bukan hanya yang baik gitu ya, anak-anak itu bisa jadi nonton kemudian bisa jadi bahasa Inggris. Tapi yang adopsi perilaku itu bisa juga pelan-pelan. Slang jadi language-nya jalannya. juga kadang-kadang anak saya begitu cakitin ngomongnya. Iya. Oh, mother father gitu. Wah, itu plesetan itu, plesetan nih, plesetan kasar itu. Kan saya main aman. Iya, benar ya. Ini nasional dan internasional loh radio ini. Jadi kalau lo udah bisa bahasa Inggris nih. Udah. Iya. Kalau ke kakak, Brother, kalau adek, sister, apa? yang kayak di TikTok lo gimana sih? Lupa lo di TikTok gue inget, ya kan? Iya. Kalau kakek, Grandfather. kedel, lupa Kalau lo 10 10. Enggak, soalnya lu udah jadi Pak RT. Oh iya. Kalau Hilang, apa juga hilang? Saya Apa mencintai juga peran. hilang? Iya. Kalau 10 10 saya tahunya gitu. Oh 10 ten, Iya. 20, 10 30, 10. satu buku, Itu yang saya ingat. satu buku, Book. one book, One book. 2 buku, Two book. bukunya banyak. Gedebuk. Numpuk. Gimana sih? Lu bahasa Inggris mesti bener harus. Jadi tahu. memang harus diawasi. Nah, yang saya miris di sekarang ini nggak ada konten-konten anak-anak gitu. Lah, Ya iya. jangankan konten anak, lagu anak-anaknya udah jarang sekarang. Sekarang. Iya. Zaman Coba gue kalau dulu di seniman-seniman acara Bando, aja. ya ampun, itu lagu anak banyak, ngembrak. Dia sambil promosi acaranya dia. Ya silakan terus. Acaranya udah gak ada, nggak apa-apa. Kan yang perlu diwaspadai ini sekarang nih anak-anak tuh jarang gerak ya. Iya. Kalau di rumah. Tapi yang gue bingung, artis anak-anak yang zaman dulu kok udah pada gede-gede ya, udah punya anak lagi. Gara-gara sering gerak, Bos Bro. Ya emang udah zamannya lo aja udah. Tapi gue beneran, gue dulu anak gue yang nomor 3 tuh Diva, itu satu rumah sakit tuh sama Eno Lerian lahiran itu, sebelah-sebelahan kamarnya. Di itu daerah Blok M sana. Eno Larian lahir apa dia melahirkan? Eno Dia Lerian melahirkan. Iya. Bini gue melahirkan juga, untuk gue kagak salah masuk kamar. Gue sebelah-sebelahan kamar. Bisa ketuker kagak tuh Saya, kira-kira? yang jadi pertanyaan itu kenapa Eno lari-lari tuh? Kagak lari-lari nama dia Eno Lerian, artis cilik. Berarti dia Angkatannya dia, Joshua dulu. dia punya kalau Eno larian dia punya adik berarti namanya Eno Dieman. Kagak. Bukan Eno Lerian lagi, ngesot. Berarti di rumah sakit ASI gitu. Lo tau aja, gue kagak mau nyebutin merek, nyebutin merek. Gue
sengaja kagak mau gue sebutin barangnya, disebutin sama dia. Sekalian dokternya. Oh, sombong yang tersembunyi begitu. Sekalian dokternya dokter Ongko. Waktu masih jaya dia, ya udah. Sekarang juga barangan aja sekati-sekati lu. Ya gitu, jadi memang harus juga ada gerakan. Ya, ototnya kan biar bergerak. terus sama mata, kembali. mata juga aku dulu perhatiin. Anak saya kena mata itu, iya, low vision. Jadi apa namanya, kadar penglihatannya jadi karena waktu kecil sering di kamar saja, akhirnya dia minus begitu umur ketahuan kelas 2 SD, 3 SD. Karena pandangannya terbatas. Jadi memang kalau sudah punya anak kecil, biarkan dia bermain di luar. Kakek-kakek masih punya anak kecil ya, Pak RT. Doyan. Maksud saya gak apa-apa dibawa keluar, jadi biar pandangannya jauh. Iya, jadi tapi kalau di luar takutnya diculik orang tuh. Dijagain. Ini salah juga sih, Cakir. Serba takut. Jadi waktu lahiran si Diva itu, dia jemur, udah dijemur aja sendirian Divanya. Ditinggal sama bapak-bapaknya itu. Enggak gitu, dia masak sih masak, tapi salah satu ada Diva waktu dijemur di matahari yang jagain satpam, barangan aja lu.